Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang K3LH yang memiliki singkatan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Bersama saya Christian Ismail, selamat menyaksikan. Sistem keselamatan yang sukses akan menjadi bagian dari keseluruhan operasi perusahaan yang tingkat kepentingannya sama penting dengan hal-hal yang dilakukan untuk keberhasilan bisnis perusahaan itu sendiri. Penerapan program K3LH yang berhasil memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah komitmen dari perusahaan. Jadi, pastikan untuk memasukkan K3LH ke dalam rencana kerja perusahaan dan mengintegrasikannya ke dalam semua aspek bisnis. Buatlah kebijakan-kebijakan yang menekankan pentingnya untuk menempatkan K3LH di tempat kerja. Kemudian, siapkan semua sumber daya seperti waktu, biaya, dan personil yang dibutuhkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan dari seluruh karyawan. Kemudian, berikan porsi sebanyak-banyaknya ke dalam komitmen perusahaan terhadap K3LH. Seperti tentu saja hal-hal penting lainnya yang ada di perusahaan. Berikut adalah beberapa bentuk komitmen perusahaan terhadap K3LH tentang keselamatan sehingga mendorong partisipasi karyawan K3LH kerja dengan laporan tersebut. Yang pertama adalah menginisialisasi rapat tentang K3LH itu sendiri. Di dalam rapat tersebut tentu saja berisikan tentang cara-cara prosedur untuk keselamatan seluruh karyawan. Kemudian menanggapi setiap laporan dari karyawan tentang K3LH. Nah, laporan tersebut tentu saja tentang laporan-laporan jika terjadi kecelakaan, jika ada proses kerja yang tidak aman dan tidak sehat, jika terjadi cedera dan penyakit perlu ditelusuri asal dan alasannya kenapa kecelakaan tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir, perlu dicek apakah karyawan terlindungi oleh undang-undang keselamatan. Berikut ini adalah kiat-kiat agar karyawan lebih terlibat dalam program K3LH. Yang pertama, perusahaan secara aktif mendorong keterlibatan karyawan dengan inspeksi keselamatan sebagai bagian dari pekerjaan. Informasi hasil inspeksi keselamatan disebar secara berkala kepada seluruh karyawan. Kemudian, karyawan sering lebih memahami tentang masalah dan solusi keselamatan daripada yang dilakukan oleh manajer. Yang artinya, karyawan yang bekerja di lapangan tentu saja lebih paham dibandingkan dengan manajer yang bekerja di balik meja. Maka dari itu, manajer perlu mendengarkan umpan balik dan masukan dari karyawan di lapangan. Kemudian, sertakan prosedur K3LH dalam setiap deskripsi pekerjaan dan instruksi kerja. Disiplinkan karyawan yang berulah dengan cara memberi pengertian bahwa hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri. Tetapkan sistem yang jelas untuk pelaporan bahaya, cedera penyakit, dan panggilan darurat terdekat. Kemudian hal yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah identifikasi potensi-potensi bahaya dan bagaimana pengendaliannya. Seperti penanganan bahan kimia yang melibatkan prosedur cara menangani bahan kimia di tempat kerja. Beberapa bahan kimia berbahaya bagi kesehatan jangka panjang maupun jangka pendek, bahkan adanya efek bahaya langsung yang terasa seketika. Perhatikan pula pekerjaan dalam mengangkat dan memindahkan benda yang seharusnya memiliki prosedur standar dalam pengangkatan dan pemindahan yang aman serta tidak membahayakan barang atau pekerjanya sendiri. Kemudian, bagi yang bekerja di ketinggian, tentu saja memiliki prosedur yang harus dipatuhi oleh pekerja dalam rangka menjaga dirinya untuk tetap aman saat bekerja. Prosedur keselamatan yang berkaitan dengan bekerja pada ketinggian adalah prosedur yang harus dilakukan atau
bagaimana mencegah tergelincir, tersandung, serta jatuh di tempat kerja. Tata letak adalah prosedur yang berkaitan dengan penyimpanan peralatan kerja yang harus dilakukan dan harus tetap diperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di fasilitas kerja tersebut. Dan yang terakhir dalam identifikasi potensi bahaya adalah penggunaan peralatan listrik harus diikuti prosedur keselamatan yang berkaitan dengan pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan listrik. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang K3LH. Yang pertama tentu saja adalah Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, dan penerangan di tempat kerja. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Berikutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 93 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Kesehatan Kerja. Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 261 Tahun 1998 tentang persyaratan kesehatan di lingkungan kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Berikutnya Peraturan Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen kesehatan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Ketetapan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang terakhir adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Yang berikutnya adalah pelatihan karyawan. Jadi perusahaan perlu mengadakan pelatihan personel tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi di tempat kerja dengan cara melindungi diri mereka sendiri. Perusahaan juga perlu menyimpan semua catatan pelatihan yang akan dan telah dilakukan. Perusahaan diharapkan dapat menyediakan hal-hal seperti orientasi keselamatan umum bagi karyawan baru dan karyawan yang memulai pekerjaan baru. Kemudian peraturan keselamatan perusahaan dan prosedur darurat. Pelatihan tentang bahaya pekerjaan mereka dan bagaimana melakukan pekerjaan mereka dengan aman. Kemudian pelatihan bisa diulang jika dipersyaratkan oleh standar. Kemudian ketika ada perubahan daripada pekerjaan itu sendiri, kemudian jika karyawan kembali dari absen yang lama, dan terakhir ketika dirasa perlu, maka pelatihan tersebut perlu diulang. Kemudian peningkatan sistem K3LH tinjau kelebihan dan kekurangan program K3LH yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta secara akurat. Gunakan lembar kerja penilaian program K3LH untuk mengetahui yang pertama, sejauh mana K3LH dilakukan dan diterapkan. Kedua, evaluasi kesesuaian prosedur K3LH dengan peninjauan. Yang terakhir, rencanakan langkah-langkah perbaikan di kemudian hari. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.